Meski saat ini Iran dan Amerika Serikat sudah melakukan gencatan senjata, bayang-bayang perang kembali terjadi belum sepenuhnya terhapus. Dunia mengecam bukan hanya karena mereka berperang, namun dampaknya dirasakan masyarakat. Harga BBM di banyak negara naik usai distribusi minyak dunia terganggu. Efek domino pun berlanjut karena harga BBM naik, maka biaya produksi industri termasuk pangan pun ikut meroket. Imbasnya satu persatu harga barang dengan bahan baku impor naik. Salah satunya tahu dan tempe yang bahan bakunya kedelai impor. Harga kedelai impor naik hingga 20% memaksa produsen tahu dan tempe mengecilkan ukuran mereka agar tidak merugi. Kenaikan harga pangan tentu membuat masyarakat, khususnya kaum ibu, pusing tujuh keliling. Perang yang berjarak ribuan kilometer ini dampaknya harus mereka tanggung. Iya, soalnya kita udah belanja yang lain-lain udah pada naik. Jadi kita kan pasti ya juga naik, makanya saya tanya naik juga, saya gituin aja. Soalnya kita beli minyak, beli telur apa gitu udah pada naik semua, jadi kan waduh bingung pembelinya. Penjualnya bingung, pembelinya bingung, ya kan? Udah. Kalau bisa jangan naik. Iya, kalau bisa jangan naik, turun. Tapi kalau naik bukan itu beli nggak? Ya kalau butuh ya harus dibeli kan. Emang harganya makanya tempe, tahu. Dampak perang di Timur Tengah terhadap harga pangan di Indonesia menjadi bukti ketahanan pangan di tanah air belum cukup kuat. Anggota parlemen di Senayan, Herman Hairon pun mendesak pemerintah untuk segera merancang strategi jangka panjang yakni kemandirian pangan dan energi. Ini penting dilakukan agar ke depan konflik global tidak lagi selalu membuat masyarakat Indonesia terkena getahnya. Itu yang selalu ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang selalu disampaikan kepada kita semua pentingnya untuk komoditas-komoditas yang strategis kita harus swasembada, harus mandiri. Misalkan untuk pangan, energi itu harus mandiri. Karena pasti dalam gejolak harga internasional itu akan sangat mempengaruhi terhadap harga-harga dalam negeri. Merespons ancaman kenaikan harga akibat dampak perang, pemerintah telah melakukan antisipasi jangka pendek dengan berupaya memenuhi pasokan dalam negeri. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah melakukan impor pangan. Selain itu, agar Indonesia tidak bergantung pada impor BBM, pemerintah akan meluncurkan alternatif BBM solar, yakni biodiesel. Nanti mungkin minggu-minggu depan, tetapi Dirjen Tanaman Pangan saya sudah perintahkan cepat komunikasi. Jangan membebani rakyat di saat ada kondisi geopolitik memanas. Beras aman, minyak goreng kita, komoditas lain aman, biodiesel aman. Jadi mudah-mudahan yang lain juga aman. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di tahun 2024 pernah menyebut impor pangan Indonesia tembus 30 juta ton. Dari jutaan ton ini terbesar diantaranya adalah impor gula, garam, terigu, kedelai, hingga beras. Harga komoditas impor tentu sangat bergantung pada biaya pengiriman yang saat ini membengkak karena dampak perang Iran. Tim Liputan CNN Indonesia.